Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Puji Tuhan, pagi hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar Gereja Peniel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Senang sekali pagi hari ini bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam edisi program Mimbar Gemar hari Selasa tanggal 4 Juni 2024. Sebagaimana pembacaan kita hari ini, saya diberkati melalui pembacaan dalam Kitab Filemon. Pasal pertama, ayat yang ke-8 sampai yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjara karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi di dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu. Dia yaitu buah hatiku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari pembacaan pagi hari ini, saya mendapatkan berkat yang luar biasa dalam kisah kehidupan Onesimus. Memang di dalam surat kiriman Paulus kepada Filemon ada beberapa tokoh sentral, yaitu yang pertama Filemon, yang adalah salah satu tokoh kunci jemaat di Kolose. Dia bertobat dari pelayanan Rasul Paulus. Kemudian dia menjadi tokoh kunci di dalam kehidupan gereja di Kolose, karena rumahnya dipakai untuk tempat ibadah. Istrinya sangat aktif di dalam pelayanan, yaitu Apfia, dan kemudian yang masih kerabatnya juga Arkipus menjadi gembala di gereja Kolose. Tetapi saya akan melihat dari sisi yang lain, yaitu Onesimus, yang banyak mungkin orang tidak perhatikan. Banyak orang mungkin tidak singgung dan beritakan. Karena siapa Onesimus? Onesimus ini seorang budak. Kita tahu bersama, budak status sosialnya adalah sangat rendah. Seorang budak, dia tidak mempunyai hak hidup. Pokoknya budak, dia ada tujuannya, kewajibannya, bahkan haknya sendiri. Itu untuk kepentingan dan keuntungan tuannya. Seorang budak tidak ada nilai. Dia tidak punya apa-apa. Dia bukan siapa-siapa. Kalau tuannya nggak suka, dia dibunuh, tidak ada hukum. Itu kehidupan budak pada masa itu. Tetapi Onesimus, sekalipun budak, dalam hidupnya dia pernah melakukan kesalahan. Memang dia melarikan diri dari rumah tuannya, yaitu Filemon. Bahkan dia mencuri sesuatu harta milik Filemon dan melarikan diri ke Roma.
Dan dalam pelariannya itu, Onesimus kemudian bertemu dengan Rasul Paulus. Dan disinilah awal mula kisah perubahan kehidupan Onesimus. Dari bukan siapa-siapa, dari seorang budak, dari zero menjadi to hero. Dari budak yang tidak punya status, tidak punya masa depan, tidak punya harapan, budak pelarian lagi. Itu kan? Tetapi ketika Onesimus, seorang budak, bahkan pelarian ini, bertemu dengan Rasul Paulus di penjara. Dan melalui pelayanan Rasul Paulus, akhirnya Onesimus mengalami pertobatan. Onesimus mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan itu mengubah kehidupan Onesimus. Akhirnya Onesimus semakin bertumbuh dalam pelayanan Rasul Paulus. Menjadi satu pribadi yang berguna. Bapak Ibu Saudara, Onesimus mempunyai arti, nama Onesimus itu mempunyai arti berguna. Iya kan? Coba perhatikan, ada kata itu disinggung oleh Rasul Paulus. Dahulu ayat 11, memang dia Onesimus tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna. Perhatikan. Sekarang. Dulu tidak berguna. Dulu Onesimus adalah budak, bahkan penjahat. Dikejar-kejar. Pelarian. Tetapi Onesimus setelah berjumpa dengan Paulus, kemudian dilayani, Onesimus mengalami pertobatan. Onesimus mengalami pembaharuan hidup. Itu menjadi momen di mana Onesimus mengalami pemulihan dalam hidupnya. Ini adalah titik balik di dalam perjalanan kehidupan Onesimus yang sangat menentukan. Sehingga akhirnya Onesimus terus bertumbuh di dalam bimbingan, didikan dari Rasul Paulus. Dia sebelumnya pribadi yang tidak berguna, tetapi sekarang Rasul Paulus katakan bukan sekedar berguna, tapi sangat berguna, baik bagimu dan bagiku. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengakui Onesimus adalah anakku, anak rohaniku. Onesimus adalah buah hatiku yang aku peroleh di dalam penjara. Ibu saudara kekasih, kita diingatkan akan kebenaran firman Tuhan yang juga Rasul Paulus sendiri tulis dalam Galatia 2:20. Setelah Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Kehidupan Rasul Paulus yang lama sudah berlalu, sudah lewat. Sesungguhnya kehidupan Rasul Paulus yang baru sudah datang. Demikian juga kehidupan Onesimus. Kehidupan Onesimus bukan Onesimus yang dulu. Onesimus yang dulu budak, pelarian, tidak ada harapan hidup, tidak ada masa depan. 0. Tetapi setelah bertemu dengan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus, dia diubahkan menjadi satu pribadi yang baru. Bukan saja berguna, tapi sangat berguna. Hal itu terbukti dari pengakuan Rasul Paulus. Ketika Onesimus bertumbuh dan melayani Rasul Paulus di penjara, banyak hal yang bisa dia lakukan. Dan lebih daripada itu, akhirnya Onesimus diutus oleh Paulus untuk membawa surat kepada jemaat di Kolose. Ya, itu dicatat di dalam Kolose, nama Onesimus muncul. Dalam Kolose pasal yang
keempat, ya, ayat yang 9. Ia kusuruh bersama-sama dengan Onesimus, saudara kita yang setia dan yang kekasih. Seorang dari antaramu, mereka akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang terjadi di sini. Perhatikan di situ. Onesimus dari seorang budak, pencuri, pelarian, bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi kemudian bertobat dalam pimpinan penggembalaan Rasul Paulus. Dia menjadi pribadi yang sungguh luar biasa, setia dan penuh kasih. Dan Paulus sangat membutuhkan pelayanan Onesimus, sehingga akhirnya Onesimus diutus ke Kolose untuk menyampaikan surat kepada jemaat di Kolose, dan juga membawa surat pribadi kepada Filemon yang isinya permohonan Rasul Paulus supaya Filemon mengampuni Onesimus yang dulu hambanya, yang telah mengkhianati dia, yang telah mencuri, melarikan diri. Dan sekarang Paulus memohon dengan penuh kasih Kristus supaya Onesimus bisa mengampuni, supaya Filemon bisa mengampuni Onesimus, menerima Onesimus apa adanya, sepenuh hatinya, seperti Filemon menerima Paulus. Karena apa? Karena Paulus sampaikan Onesimus telah bertobat, hidupnya telah diubah, dan sekarang dia menjadi pribadi yang sangat berguna untukku, untuk pekerjaan Tuhan. Bahkan tradisi mencatat, Ignatius, pemimpin gereja mula-mula, mencatat bahwa Onesimus akhirnya menjadi bishop, ya, pemimpin gereja di jemaat Efesus. Dan akhirnya Onesimus di masa tuanya dia mati sebagai martir. Ibu saudara kekasih, perjalanan seorang Onesimus dari budak, dari bukan siapa-siapa, dari pelarian, kemudian ditangkap oleh Tuhan melalui pelayanan Rasul Paulus, terus kemudian bertumbuh, kemudian mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh setia, bahkan kemudian dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaannya yang luar biasa. Artinya apa? Siapapun kita dulu, mungkin kita kotor, kita hina, kita jelek, kita jahat, tetapi ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita bertobat, kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, Tuhan sanggup mengubah kehidupan kita dari seorang yang tidak bernilai, tidak berharga, tidak berarti, bahkan pelarian, bahkan penjahat. Tuhan sanggup mengubah menjadi satu pribadi yang sungguh-sungguh berguna untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dahsyat Bapak Ibu Saudara. Tidak ada pribadi yang terlalu kotor, terlalu hina di hadapan Tuhan ketika mau sungguh-sungguh bertobat dan menerima Yesus. Menyerahkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Tuhan sanggup mengubah dan memakai hidupnya menjadi alat yang luar biasa. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, pribadi-pribadi yang ditangkap Tuhan, diubah Tuhan, akhirnya menjadi alat kemuliaannya. Sakeus di dalam Lukas pasal 19 juga seperti itu. Orang berdosa, tapi kemudian ditangkap Tuhan, bertobat, dan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Jadi jangan berkecil hati siapapun kita. Kasih Allah sanggup mengubah hidup kita dan memakai kehidupan kita, manusia yang biasa-biasa saja, menjadi pribadi yang luar biasa. Ataupun kita yang bukan siapa-siapa, tidak punya harapan, tidak punya masa depan mungkin, karena kita seperti Onesimus. Tetapi ketika kita mau menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan, kasih Tuhan sanggup memulihkan. Terlebih ketika ada Filemon sebagai
tuannya dan juga saudara seiman, ada Paulus yang mau menerima Onesimus apa adanya, menerima dengan penuh kasih. Penerimaan itu juga mendatangkan pemulihan, sehingga akhirnya Onesimus menjadi pribadi yang luar biasa. From zero to hero, oleh karena kasih dan anugerah keselamatan dari Tuhan, dan oleh karena kasih penerimaan Filemon dan Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pesan firman Tuhan pagi hari ini tentang pengalaman hidup Onesimus, budak pelarian yang tidak punya masa depan dan harapan hidup, tetapi ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui pelayanan Paulus di penjara, akhirnya dia diubahkan. Dia dipulihkan, dia dibaharui. Dari pribadi yang tidak berguna menjadi pribadi yang bukan semata-mata berguna, tapi sangat berguna. Jadi pribadi yang setia, yang penuh kasih dalam kehidupan dan pelayanannya. Bahkan pada akhirnya Onesimus Tuhan pakai menjadi pemimpin gereja, bishop, kepala, pemimpin rohani di jemaat Efesus. Kami percaya kalau Tuhan mampu mengubah kehidupan Onesimus dari nol, from zero to hero. Kami percaya Tuhan juga sanggup mengubah, memberkati, memulihkan kehidupan kami, dan memakai kehidupan kami menjadi berguna, bahkan sangat berguna untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati sidang jemaat Tuhan, terutama dalam aktivitas kegiatan pagi hari ini. Tuhan tolong, Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan berkati apa yang kami lakukan, kami kerjakan. Tuhan buat berhasil. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam bergema. Amin.